Halo teman-teman ASN Milenial, baik lagi sama saya Rini Daniel yang kita kembali di acara podcast ASN Milenial. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara di lingkungan ASN. Kenapa kita ngebahas ini? Karena saat ini kan kita udah mulai masuk nih ke bulan-bulan kemerdekaan ya, di mana bulan ini mengingatkan kita tentang perjuangan para pahlawan untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang merdeka. Dan Bung Karno juga pernah bilang kan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu jauh lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Artinya meraih kemerdekaan itu memang sulit, tetapi mempertahankan itu yang jauh lebih sulit. Nah, saat ini kita mau belajar dan mengupas lebih dalam bagaimana sih caranya kita untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dari tantangan-tantangan yang ada dalam kegiatan kita berbangsa dan bernegara, khususnya kita sebagai seorang ASN. Oleh sebab itu, kita sudah punya 4 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama kita punya Ibu Aini Susanti dari PPI Madiun. Terima kasih Ibu yang sudah hadir di tempat ini, yang akan menjelaskan terkait tantangan apa saja sih yang akan kita alami saat berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua kita juga sudah kehadiran Bapak Ferdi Setiawan dari Poltek Bank Palembang, untuk nanti menjelaskan bagaimana sih wawasan kebangsaan itu dan seperti apa contohnya. Terima kasih Bapak sudah hadir di tempat ini. Dan yang ketiga, kita juga sudah kedatangan Ibu Furi Ayu Agustiani dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Terima kasih sudah hadir. Dan nantinya Ibu Furi ini akan membahas terkait dengan bela negara itu seperti apa sih. Nah, dan terakhir, yang enggak kalah pentingnya, kita sudah kehadiran Bapak Idrus dari Poltrada Bali yang akan menjelaskan kepada kita terkait dengan pembinaan dalam kesadaran bela negara di kehidupan kita sebagai seorang ASN. Oleh sebab itu kita akan mulai masuk ke pembahasan kita yang pertama. Kepada Ibu ini, kita mau tanya-tanya nih, gimana sih tantangan kita sejauh ini sebagai warga negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara gitu loh. Apa aja sih tantangannya selama ini yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, seperti yang kita tahu dari awal kemerdekaan Indonesia, ancaman atau tantangan itu sudah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bahkan ketika bangsa Indonesia sudah menggapai kemerdekaannya di tahun 1945, sampai hari ini pun masih ada ancaman-ancaman yang harus kita hadapi sebagai bangsa. Contohnya adalah krisis ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang contohnya itu korupsi. Nah, penyimpangan tersebut menjadi pendorong terjadinya krisis ekonomi yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kemudian ada gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme yang kita tahu kan sampai saat ini tuh mereka masih menunjukkan eksistensinya. Dan ketiga hal tersebut tentunya sangat berbahaya bagi sebuah negara karena dapat mengacaukan ideologi kita. Paham-paham yang mereka bawa itu sangat bertentangan sekali dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, ketiga hal tersebut pun dampaknya bagi bangsa tuh cukup besar karena bisa menyebabkan perekonomian tidak stabil, mengakibatkan pemulihan ekonomi kita menjadi lambat, krisis sosial, bahkan sampai pada krisis politik. Oleh karena itu, dari ancaman yang sudah saya sampaikan, sudah semestinya dong kita memiliki solusi untuk mencegah agar ancaman yang sudah terjadi tidak terjadi lagi di masa mendatang, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Begitu Pak Daniel. Iya betul banget Mbak. Apalagi sekarang masalah kita tuh tergolong banyak ya. Apalagi jangan lupa juga tuh Mbak, kita punya masalah terkait berita hoax ini kan banyak teman-teman juga yang belum paham nih mana berita yang benar, mana berita yang enggak gitu loh. Oleh sebab itu kayaknya memang penting betul Ibu untuk kita dapat paham terkait dengan wawasan kebangsaan kita sendiri gitu. Jadi gimana kita mau beraksi kalau kita juga nggak punya materi, bahkan kita nggak paham apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan yang kita punya gitu loh. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Nah, sekarang nih makin menarik nih.
topiknya nih. Kita bakal tanya-tanya ke Pak Ferdi terkait wawasan kebangsaan itu sendiri apa sih maksudnya. Nah, biar teman-teman lebih jelas, kita akan langsung tanya ke narasumbernya. Pada Pak Ferdi, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Daniel. Jadi wawasan kebangsaan ini secara garis besar, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hakikat wawasan kebangsaan adalah keutuhan nasional yang berarti setiap warga negara dan aparatur negara wajib berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh demi kepentingan bangsa. Jadi, wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Seperti itu, Mas Daniel. Terima kasih. Ya, betul banget tuh, Pak. Dan kalau sementara ini sejauh ini contoh-contoh yang sudah terlaksana di kita tuh apa sih Pak Ferdi? Bisa dijelasin nggak? Oh, Kira-kira kalau contoh kebangsaan yang harus kita paham gitu. Oh, jadi gini, salah satu contoh wawasan kebangsaan, contohnya itu gini, seperti pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia yang menjadi titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Seperti pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di aula Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran ya, masih zaman penjajahan. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo, yang mana organisasi kepemudaan itu berguna untuk melawan penjajahan. Jadi melawan penjajahan itu bukan hanya dengan perang gitu, tapi juga bisa dengan dibuat politik gitu loh, organisasi kepemudaan. Seperti itu Mas Daniel, contohnya. Salah satu contoh ya. Masih banyak lagi yang lain. Betul. Iya, ini buat bagus banget nih Pak Ferdi untuk pengetahuan buat teman-teman juga bahwa sebegitu pentingnya kita untuk berorganisasi dan ternyata dampak dari organisasi ini tuh cukup tinggi ya di zamannya. Gitu. Jadi kita pun nggak ada salahnya sekarang untuk dapat mempraktekkannya gitu loh, untuk berorganisasi, saling bertukar pikiran, asalkan kita punya wawasan yang tinggi terhadap materi yang kita pahami terkait dengan wawasan kebangsaan itu ya Pak. Jadi jangan sampai menyimpang nih yang dibahas gitu kan ya. Benar. Ya, bagus banget nih Pak Ferdi. Makasih banyak Pak Ferdi atas pembahasannya. Nah, setelah wawasan kebangsaan ini teman-teman kan kita akan semakin dalam nih. Dari yang tadi kita udah tahu tantangannya apa aja, lalu kita sudah mulai paham terkait wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, nantinya nih, ini kan pasti akan menimbulkan rasa cinta akan tanah air di diri kita sendiri. Nah, cinta tanah air ini kita ada kaitannya nih teman-teman sama definisi untuk bela negara. Jadi kalau kita udah cinta sama negara kita nih, tentunya kita punya rasa untuk membela negara kita sendiri agar negara ini dapat bertahan di tengah goncangan dan tantangan yang ada secara global. Nah, untuk itu kita akan dengar nih penjelasan yang lebih komprehensif dari Ibu Furi Ayu untuk menjelaskan bagaimana sih definisi bela negara dan contoh-contoh itu seperti apa. Pada Ibu Furi kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Daniel. Seperti yang sudah disampaikan Mas Daniel, saya mau sedikit sharing ya tentang bela negara. Bela negara kalau kita lihat dari definisinya, itu adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara. Nggak cuma kedaulatan negara, tapi juga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. Yang tentunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 kita. Untuk apa sih? Yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara kita dari berbagai ancaman. Ancaman-ancaman itu ya
yang seperti apa nih ancamannya? Ancamannya ya yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Aini tadi, gitu. Kemudian sebenarnya pemerintah kita itu sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yaitu tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, apa aja sih yang menjadi nilai dasar dari bela negara? Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah tercantum di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2019 itu, gitu. Yang pertama, itu ada cinta tanah air. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Daniel nih, cinta tanah air gitu, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Tanah dan air gitu. Itu merupakan dua kata yang merujuk pada suatu kepulauan Nusantara, di mana air itu bukan sebagai pemisah, namun justru menjadi pemersatu wilayah. Jadi Gitu. pekat ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian seperti yang kita tahu nih, tanah air kita juga kan sangat kaya akan sumber daya alamnya yang indah gitu. Sehingga patutlah untuk kita syukuri dan cintai. Kemudian yang kedua, itu ada sadar akan berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran untuk membela negara itu dikembangkan dengan menyadari dulu bahwa kita adalah bagian dari bangsa dan negara. Kemudian kita sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara yang nantinya akan mendorong kita kepada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh, yang taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku, gitu. Kemudian yang nomor 3, itu ada setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Pancasila itu udah terbukti loh, mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila juga telah menjadi landasan ideal dalam penyelenggaraan negara kita, yang berarti menjadi dasar berpikir, menjadi dasar bersikap, dan menjadi dasar untuk warga negara kita bertindak, gitu. Terutama untuk kita nih ASN sebagai penyelenggara negara ya, gitu. Kemudian memisahkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara juga nantinya akan menjadikan bangsa dan negara kita menjadi lemah dan mengarah pada kehancuran. Kemudian untuk yang keempat, itu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini tuh dikembangkan dengan aksi nyata kita tanpa pamrih dan tanpa didasari dari keyakinan bahwa pengorbanan apapun yang kita lakukan untuk bangsa negara itu tidak akan pernah sia-sia. Itu. Kemudian untuk yang terakhir nih, nomor 5, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara itu perlu untuk diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata tanpa dengan aksi tindakan nyata yang berupa kemampuan awal bela negara. Di lapangan, pengabdian sesuai profesi, sesuai kompetensi masing-masing individu, itu bisa menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara. Nah, membela negara ini bukan hanya pada saat negara kita sedang terancam, bahkan kita sebagai ASN itu sudah berusaha menggunakan profesi dan kompetensi kita masing-masing untuk menjaga membela negara dari potensi saat itu masih menjadi potensi ancaman gitu. Dengan profesi dan kompetensi seluruh warga negara, kita berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara. Jadi perlu banget nih buat kita-kita para ASN ini juga dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai bela negara di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Mas Daniel dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Furi. Berarti simpelnya itu kan ternyata tuh kegiatan membela negara itu nggak harus tinggi-tinggi ya, nggak harus kegiatan yang bagaimana banget gitu kan. Iya, Jadi betul. hal simpel tuh kita bisa udah bisa jadi bukti bahwa kita sudah melaksanakan bela negara dengan menerapkan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya. Iya. Nah itu dia teman-teman. Jadi ternyata tuh bela negara itu nggak sulit yang kita pikirkan gitu. Dengan hal simpel kita bisa melakukannya gitu. Terima kasih Bu Furi atas penjelasannya. Nah, teman-teman kita udah dapat nih semuanya, tadi kita udah bahas berbagai macam sampai makin dalam nih, sampai terkait dengan bela negara. Nah, saat ini untuk di akhir ini kita akan membahas tentang
bagaimana sih setelah kita udah tahu cara pembelaan negara yang baik benar nih, pembinaannya itu seperti apa? Pelaksanaannya dan implementasi lebih lanjut itu bagaimana? Kita akan bahas secara merinci, tentunya dengan narasumber yang sudah sangat kompeten ya. Kita sudah kehadiran Pak Idrus di tempat ini nih. Kita akan berikan waktunya kepada Pak Idrus untuk dapat menjelaskan secara komprehensif terkait hal tersebut. Pada Bapak Idrus, kami persilakan. Oke Bapak, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa sih pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara yaitu suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Telah kita ketahui sebelumnya, bela negara ini terdiri dari beberapa nilai, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Berikutnya saya rincikan bagaimana sih implementasi bela negara pada setiap nilai-nilainya. Poin yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan hal yang penting yang harus ditanamkan pada jiwa kita. Wujud implementasi dari nilai cinta tanah air dapat berupa bercocok tanam, membuang sampah pada tempatnya, karena hal tersebut dapat menjaga tanah air kita. Contoh lain dapat berupa memakai batik, bangga menggunakan produk dalam negeri, serta berprestasi pada lomba tingkat regional, nasional, maupun internasional. Poin yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam, mulai dari suku, ras, agama, dan bahasa. Meskipun penduduk Indonesia beragam, kita sebagai warga negara yang baik harus menerima serta menjunjung toleransi yang tinggi, supaya tidak adanya perpecahan. Contoh implementasinya dapat berupa saling toleransi, berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan, menjalankan hak dan kewajiban, ikut serta dalam pemilihan umum, dan mengibarkan bendera merah putih. Poin yang ketiga yaitu yakin akan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang tidak dapat digantikan. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berteman dengan teman yang berbeda, meskipun itu berbeda suku dan agama. Terus kita juga dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang lainnya. Yang keempat yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Dengan nilai ini diharapkan masyarakat lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan individu atau golongan. Contoh penerapan nilai ini dapat berupa mengikuti siskamling, menjadi relawan bencana alam, menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, serta aktif donor darah. Yang poinnya terakhir yaitu kemampuan awal bela negara. Nilai ini bisa berupa memiliki kecerdasan emosional serta spiritual, senantiasa memelihara jiwa dan raga, bersyukur terhadap berkat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kesehatan dan gemar berolahraga. Contoh implementasinya kita dapat suka makan makanan, buah-buahan dan sayuran, beribadah, beraktivitas bersama keluarga, dan menggunakan masker saat keluar rumah karena masih pandemi. Jadi itu merupakan nilai-nilai dan bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua sehat selalu dan dapat melakukan nilai-nilai bela negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sebenarnya kegiatan implementasi ini banyak banget ya Pak ya, yang bisa kita terapin tuh dalam kehidupan kita sehari, apalagi kita sebagai seorang ASN ya. Ya, itu dia teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa gimana sih caranya menerapkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar itu, apalagi kita sebagai seorang ASN, dengan menjadi ASN itu sudah menjadi bentuk pengabdian kita teman-teman. Nah, tindak lanjutnya kita juga harus lebih profesional, dan juga seperti yang dijelaskan oleh para narasumber tadi, ya kita juga harus mengimplementasikannya dengan baik, mulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, mulai dari kita pribadi sampai ke organisasi kita, bahkan ke negara kita secara baik dan profesional. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak Ibu para narasumber yang sudah ada di tempat ini dan sudah menjelaskan ke teman-teman nih materi terkait dengan tema kita, yaitu implementasi wawasan kebangsaan dan juga bela negara di lingkungan ASN. Tentunya kita harapkan dari materi-materi yang tadi sudah disampaikan, teman-teman semakin sayang lagi, semakin teguh lagi, dan juga semakin paham untuk
cara berbela negara yang benar tuh seperti apa sih, cara membela negara, mulai dari hal-hal yang kecil sampai nantinya ke hal yang besar yang kita dapat berikan sebagai bentuk pengabdian kita untuk Indonesia. Sebab itu kita juga sebagai ASN harus lebih pintar lagi ya untuk dapat menangani tantangan-tantangan yang ada dengan cara pandang yang baru, yang lebih adaptif, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ideologi negara kita sendiri. Nah, nantinya kita yakini bahwa mulai dari hal-hal tersebut dapat kita sebar luaskan juga teman-teman. Dengan cara, ya, contohnya seperti kegiatan ini, kita diskusi, kita ngobrol sama-sama, kita bahas materi-materi terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga berbela negara yang baik dan benar, agar nantinya kita dapat menumbuh kembangkan sikap dan perilaku dan juga menanamkan nilai-nilai dasar terkait bela negara di lingkungan kita pribadi, dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, bahkan lingkungan berbangsa dan bernegara, serta lingkungan kita sebagai seorang profesional di bidang kita, yaitu sebagai seorang ASN, teman-teman. Oke teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan, dan semoga dari podcast ini teman-teman bisa menarik banyak ilmu dan juga banyak hal baru yang bisa teman-teman langsung implementasikan di kehidupan teman sehari-hari. Dan tentunya kami berharap ini dapat menjadi edukasi juga buat teman-teman, semakin cinta dan sayang sama bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan tentunya kita mengucapkan juga Dirgahayu Indonesia yang ke-77 ya. Semoga di tahun yang baru ini, di tahun yang semakin tumbuh ini, Indonesia semakin kuat, semakin hebat, dan kembali pulih dari masa-masa yang saat ini memang kurang menyenangkan, tapi kita harus hadapi dan kita harus lewati dengan penuh semangat. Oke, terima kasih. Kita bisa kasih tepuk tangan dulu untuk seluruh narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Thank you so much untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sekali lagi kami dari pihak panitia mohon maaf apabila sepanjang kegiatan ini ada salah-salah kata ataupun tindakan dan perilaku kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Dan saat ini kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih Bapak Ibu.